Perumahan kan 3 juta per bulan. Kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Agustus 2025. Ribuan orang berada di jalanan Jakarta, berhadapan langsung dengan aparat. Tidak mau mundur. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada satu orang yang menulis sesuatu di Instagram. Satu orang. Bukan presiden, bukan jenderal, bukan siapa-siapa. Dan mereka semua pulang. Waktu aku lihat itu, jujur, aku takut. Bukan takut pada Ferry Irwandi, tapi takut pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dia. Dan dalam hatiku, waktu ngelihat kejadian itu, aku merasa ya gak lebay ya, tapi dia punya pengaruh, level pengaruhnya siapa? Pahlawan Bung Tomo misalnya, waktu membakar semangatnya orang Surabaya, di mana hanya dari berorasi, kalau orasi di zaman itu berteriak, kalau sekarang hanya dengan tulisan di Instagram, bisa mempengaruhi ribuan kalau nggak belasan ribu orang yang saat itu sedang emosinya. Kamu nggak bisa bandingkan orang dengan situasi psikologis santai dengan situasi psikologis orang waktu demo di jalanan dan ketika demo mulai panas. Karena lebih susah untuk mengontrol orang, untuk mengajak orang untuk menggunakan akalnya supaya dia benar-benar menghitung langkah yang akan diambil. And Ferry Irwandi berhasil mempengaruhi ribuan orang hanya dengan tulisan. That's crazy. Dan aku butuh riset 1 bulan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu di psikologi masyarakat kayak gimana. Kok bisa pengaruh dari Ferry Irwandi itu sebesar itu. Dan di video ini aku akan sharingkan jawabannya. But aku mau bahas fenomena Ferry Irwandi ini dengan sebuah karakter anime. Yes, anime. Karena ada satu karakter yang menurutku paling pas menggambarkan situasi masyarakat dan situasinya Ferry Irwandi saat ini. Yang kalau kamu tahu siapa karakter animenya, kamu akan berhenti melihat Ferry Irwandi sebagaimana kamu melihatnya sekarang. Sebelum kita mulai, aku mau kenalin diri dulu. Buat yang baru nonton video ini, aku Hasan Askari, aku founder dari Ace Human Resource. Lebih dari 1 dekade, aku berhubungan dan bekerja bersama para pemimpin di berbagai macam organisasi. Dari perusahaan tingkat menengah hingga korporasi besar. Dan dari semua pengalamanku soal berhubungan dengan para pemimpin itu, di perusahaan, di bisnis ya, ada satu hal yang menurutku menjadi pelajaran penting. 10 tahun aku kerja dan pelajaran penting itu adalah cara yang paling berbahaya untuk sebuah sistem, untuk sebuah organisasi, teman-teman. Agar gagal, itu bukan karena serangan dari luar, tapi dari ketergantungan kepada satu orang secara berlebihan. Makanya sejak Agustus 2025 kemarin aku gak bisa berhenti mikirin satu orang yang bernama Ferry Irwandi. Oke, tapi sebelum aku kasih pendapatku soal Ferry Irwandi, aku perlu kamu kenali dulu siapa orang ini. Karena di luar sana banyak orang yang berpendapat keras soal Ferry Irwandi, entah keras dalam memuja ataupun keras dalam mengkritik, tapi aku pengen kamu tahu ada arc apa aja sih di episode soal Ferry Irwandi dalam hidupnya. Dan aku akan bacakan ini dengan analisis psikologis juga, bagaimana setiap hal, setiap kejadian, setiap pertarungan yang dia alami itu membentuk perasaan kita tentang dia hingga sampai saat ini. Tahun 2010, Ferry Irwandi membuka channel YouTube dan yang nonton dikit, nggak ada yang nonton, sangat amat sedikit. Dan waktu itu dia PNS biasa di Kementerian Keuangan, videografer humas negara. Siang bikin konten buat negara, malamnya di weekend mungkin ya dia bikin konten untuk channelnya sendiri. Dan itu berjalan selama 12 tahun. Bro, 12 tahun. Coba kamu duduk sebentar, bayangin angka itu, 12 tahun. 12 tahun upload konten dengan jumlah yang nonton sedikit, itu painful loh. Waktu aku bikin konten dengan segala preparasinya, dengan segala kerja sama tim yang terjadi di belakang konten ini pun, dan yang nonton cuma 3.000, 5.000, itu painful bro. Jujur itu painful. And Ferry Irwandi doing this for 12 years. Orang yang cuma cari nama, cuma cari terkenal, pasti udah nyerah. Atau yang cuma cari duit, pasti udah nyerah. Lanjut lagi di 2022. Video stoikisme terupload, muncul di permukaan, pecah. Saking pecahnya, di bulan April 2022, dia diundang di konten Deddy Corbuzier. Dan saat itulah aku dan kebanyakan orang mulai mengenal Ferry Irwandi. Setelah April bersama Deddy Corbuzier, bulan Mei, bulan depannya, dia diundang oleh Raditya Dika. 2 channel podcast terbesar di Indonesia. Setelah itu, November 2022, tiba-tiba dia resign dari PNS. Tepat di tahun pertama dia viral. Kalau menurutku, keputusan yang diambil secara matematis ya, itu terlalu beresiko. Maksudnya,
Dia memutuskan untuk menjadi content creator, dan content creator itu memang cukup menjanjikan teman-teman. Tapi buat hidup yang biasa-biasa aja gitu loh. Kalau hanya dari AdSense, orang bisa dapat 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, itu udah bagus. Apalagi konten-konten dia, konten edukasi. Dan kamu tahu sendiri bagaimana reaksi netizen terhadap konten edukasi. Dan dia berhasil membuat orang jadi suka konten edukasi. That's one of my dream, bro. So, sejak saat itu aku mulai mengagumi Ferry Irwandi. Dia bukan orang biasa. Nah, dari situ aku mikir bahwa keputusan ini bukan berdasarkan dari finansial, nggak mungkin karena hitungan finansial gitu ya. Kalau menurutku ini lebih tentang idealismenya soal kebebasan berpendapat. Sebuah kebebasan yang katanya di Indonesia dijamin, cuman realitanya seperti itulah. Banyak orang yang masuk penjara karena undang-undang ITE. Oke, lalu kita lanjut. Setelah dia viral, setelah dia berhenti jadi PNS, aku mulai melihat sebuah pola. Yang pertama, Willy Salim. Influencer gede dengan jutaan followers. Ferry kritik, Ferry gak mundur. Chef Arnold Purnomo, salah satu juri di MasterChef Indonesia, dia kritik, Ferry gak mundur. Tapi yang paling waktu itu gempar adalah Ferry versus Dukun Santet. Coba kamu ingat-ingat tuh. Konten ketika dia fight dengan para dukun santet di Indonesia, dan saat itu saking viralnya para dukun banyak yang tidak terima. Kalau nggak salah sampai ada asosiasi dukun gitu yang mengecam Ferry Irwandi. Wow, that's so mind blowing bro untuk terjadi di negara kita. Dan dari situ Ferry Irwandi menginspirasi banyak orang untuk akhirnya keluar dari cara berpikir mysticism, atau kalau di bukunya Tan Malaka, logika mistika. Yang ini nantinya akan masuk ke arc-nya Ferry Irwandi di Malaka Project. Tapi lanjut dulu ya, setelah berperang dengan dukun santet dan of course dia yang menang, kamu tahu gak dia berkonflik dengan siapa? Kamu tahu gak dia membuat siapa melakukan apa? TNI. Dia melawan secara vokal soal undang-undang TNI, dan dia turun ke jalan, hadir secara fisik di depan gedung DPR, dan Ferry gak mundur. Kamu tahu sampai apa yang terjadi? 4 jenderal TNI cyber, kalau salah mohon dikoreksi ya, berkonsultasi ke Polda. Ferry tidak mundur. Semua yang dia lawan adalah orang, institusi yang jauh lebih powerful daripada dia. Dan dia nggak pernah mundur. Legitimasinya di mata publik meningkat drastis. Bahwa Ferry bukan hanya seorang content creator, Ferry adalah the underdog. Perlu aku sampaikan teman-teman ya, ini bukan keberanian yang biasa gitu. Untuk kamu bisa membayangkan dirimu berada di posisi Ferry, kamu harus siap mengorbankan semuanya loh. Bukan cuma soal bisnis, bukan cuma soal channel yang dengan mudah kalau pemerintah mau menutup channelnya Ferry. Resiko yang sedang dia ambil itu resiko karakternya dimatikan, ancaman bahkan dari beberapa pihak atau berbagai pihak yang tidak dikenal ya, mengancam keluarganya. Dan dari sinilah pertanyaan muncul. Apa yang sebenarnya Ferry secara tidak sadar ataupun sadar berusaha tanamkan di otak kita? Dan di chapter ini aku mau ngajak kamu untuk masuk ke otakmu sendiri. Dan bukan cuma soal Ferry, tapi soal siapapun figur yang secara psikologis mendekonstruksi apa yang sudah ada di kepalamu, apa yang sudah kamu yakini, apa yang sudah kamu percayai, apa yang sudah kamu pikirkan, berubah menjadi terpengaruh oleh mereka. Makanya aku bikin konten di balik pengaruh. Di konten di balik pengaruh ini aku akan membedah sebuah fenomena orang-orang paling berpengaruh di Indonesia dan bagaimana mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita sebagai audiens. So, kita kembali ke Ferry Irwandi. Kebanyakan orang yang menganalisis Ferry biasanya terlalu over simplistic. Bahwa Ferry adalah orang yang berani, Ferry adalah orang yang punya idealisme, Ferry adalah orang yang cerdas, dia beda, dia keren. Tapi kalau kita berhenti di sana, kita ngelewatin sesuatu yang jauh lebih menarik. Karena menurutku, yang bikin Ferry bisa menggerakkan ribuan orang bukan semata-mata karakternya. Yang bikin dia bisa menggerakkan ribuan bahkan puluhan atau enggak ratusan ribu setidaknya di medsos adalah apa yang terjadi di benak kepala-kepala orang yang melihat konten-kontennya atau melihat berita-berita soal Ferry Irwandi. Dan ini ada namanya. Dan kalau boleh aku cerita dari sisiku ya, dari sudut pandangku yang melihat semua hal yang Ferry lakukan. Aku bukan cuman kagum, bukan cuman respect, bukan cuman suka gitu ya dengan apa yang dia perjuangkan, dengan apa yang dia lakukan gitu. Mau kayak benar-benar I'm attracted to his cause. This is what happened also in my brain. Namanya adalah moral elevation. Moral elevation ini sebuah istilah yang dipopulerkan oleh seorang peneliti yang bernama Jonathan Haidt dari Universitas
Virginia. Aku baca definisinya ya. Moral elevation adalah respon emosional yang muncul waktu kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang kita nilai secara moral sebagai sesuatu yang mulia, yang berani, yang benar. Terutama sesuatu yang kita sendiri tidak berani untuk melakukan. Persis seperti aku ketika melihat Ferry Irwandi. Waktu melihat Ferry Irwandi berani bersuara sefrontal itu, sekritis itu, aku melihat ke diriku sendiri, buset, kalau aku melakukan itu, bro, pekerjaanku bisa terancam. Sehingga melihat Ferry melakukan itu, ada yang namanya moral elevation yang terjadi di kepalaku bahwa anjir, this is what the right thing to do. Dia menjadi ideal self yang kita inginkan. Dan menariknya saat kita melihat hal-hal yang kita anggap mulia di diri orang lain, itu kita membayangkan kita melakukan hal itu sendiri. That's what's called as moral elevation. Ini yang terjadi di otak kita waktu kita melihat Ferry tidak mundur di hadapan TNI Cyber. Kita gak cuman kagum, kita merasa kemenangan itu juga kemenangan kita. Tujuannya ya mungkin supaya lebih banyak orang yang terinspirasi dan lebih banyak orang yang berani melakukan hal yang benar. And that's just one mechanism. Dan itu hanya satu mekanisme yang terjadi yang mau kita bahas. Masih ada 2 lagi. Oke, sekarang bayangin momen yang berbeda. Ferry diundang acara TV. Berhadapan langsung dengan pejabat publik. Dan kita udah lihat beberapa kali. Ferry diundang di acara debat atau di acara ILC maybe. Aku agak lupa ya, yang jelas. Dia berdebat dengan pejabat publik. Dan di situ kita melihat Ferry Irwandi dengan gayanya yang sangat santai, tenang. Tidak berapi-api seperti pejabat yang berusaha menjatuhkan Ferry. Tanpa kehilangan kontrol, berbicara dengan data, berhasil skakmat pejabat itu. Waktu aku pertama kali nonton videonya, aku bukan merasa, wow Ferry pinter, no. Aku merasa puas. What's happened? Kenapa aku bisa merasa puas? Dan aku yakin kamu semua pasti juga merasa satisfying gitu ketika ngelihat proses Ferry Irwandi ngeskakmat para pejabat atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan argumen Ferry itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut oleh Robert Sapolsky. Kamu pasti pernah lihat orang ini kalau kamu suka nonton konten soal neuropsychology. Dan dia mencetuskan sebuah istilah yang namanya vicarious dominance. Ini adalah mekanisme kedua yang terjadi di otak kita. Saat kita melihat Ferry mengskakmat pejabat publik atau orang-orangnya dari yang mewakili pemerintah saat berdebat. Apa itu vicarious dominance? Kita baca definisinya. Yaitu waktu kita mengidentifikasi diri kita dengan seseorang dalam kompetisi status. Di perdebatan itu ada kompetisi status. Siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih kuat argumennya. Dan orang itu menang. Otak kita merespon dengan mengeluarkan dopamin. Seolah-olah kita juga yang menang. Dan di konteks modern kita merasakan vicarious dominance itu saat Ferry menang dalam setiap perdebatan yang dia lakukan. Istilah warga sipil yang terus digaungkan oleh Ferry Irwandi bukan cuma sapaan, bukan juga cuman branding. Itu pernyataan identitas kolektif yang menurutku sangat by design. Ketika dia bilang, halo warga sipil sekalian, kita langsung secara otomatis merasa bahwa dia, Ferry Irwandi, satu tim dengan kamu yang nonton. Satu kubu, satu golongan, satu kelas, yaitu kelas pekerja. Damn bro, coba pikir baik-baik, 2 kata. Sederhana, warga dan sipil. Dari 2 kata sederhana itu, dia sudah membelah dunia menjadi 2 kubu. Dan memastikan kamu ada di kubu yang benar, yaitu kubu warga sipil. So setiap kali Ferry menang, kamu juga ikut menang. Setiap kali Ferry diserang, kamu juga ikut sakit hati. Dan bahkan ketika Ferry direndahkan, dijatuhkan karakternya oleh siapapun yang menyerang, kamu juga ikut tersinggung. Iya kan? Dan itu bukan fandom biasa ya, itu bukan ngefans biasa. Itu identitas. That's why di awal tadi aku bilang, aku mulai takut. Kayaknya rasa kagumku, rasa respectku ke Ferry Irwandi ini udah gak normal. Sedikit berlebihan bahkan. Kok bisa orang yang gak pernah kenal secara langsung, aku gak pernah bertemu, gak pernah ngobrol sama sekali, gak pernah tahu dia aslinya seperti apa. Kok bisa aku tersinggung saat dia direndahkan orang lain? Coba, siapa figur di dunia ini yang kalau mereka dihina, kamu juga ikut tersinggung? Yes, para nabi. Yesus mungkin. Nabi Muhammad. And is it normal untuk merasakan kekaguman yang sama, merasakan tersinggung yang sama seperti saat kita merasakan ketika Nabi Muhammad direndahkan oleh orang lain? I don't think it's normal. That's why it's dangerous. Oke, sebelum kita lanjut ya ke perasaan takut dan apa bahaya yang aku maksud, kita lanjut dulu ke mekanisme yang ketiga yang terjadi di otak kita. Yang bisa aku ceritakan waktu
banjir Sumatera. Dan saat itu Ferry tidak posting dari rumahnya di Jakarta. Dia ada di sana. Lebih dari 20 hari di lapangan membantu masyarakat yang menjadi korban banjir tersebut. 5,2 ton bantuan didistribusikan. Lebih dari 10 miliar rupiah terkumpul dalam 24 jam dari 87 ribu donatur. 87 ribu orang transfer ke orang yang gak punya jabatan apapun. Bukan dari Basnas, bukan dari organisasi HAM, bukan dari organisasi yang menyalurkan bantuan. No, to him. Gak ada institusi yang ngejamin loh bahwa dia tidak menyelewengkan uangnya. But we believe in him. Why? Mekanisme yang ketiga namanya Sweat Equity and Moral Licensing. Ini dipopulerkan oleh Robert Cialdini tentang konsistensi dan tentang komitmen. Definisinya seperti ini. Sweat equity adalah kepercayaan yang dibangun bukan dari kata-kata, tapi dari bukti fisik bahwa seseorang mau turun dan nanggung cost yang nyata, harga yang dia bayar. Dan otak kita sangat sensitif terhadap hal ini. Karena dalam sejarah evolusi, seseorang yang rela berkorban secara fisik sudah pasti layak dipercaya. Waktu kita ngelihat Ferry Irwandi 20 hari ada di sana, otak kita memproses itu sebagai bukti karakter. Dan itu adalah mekanisme otak kita yang ketiga. Tapi sebenarnya ada satu lagi, yaitu soal Malaka Project. Nama Malaka loh yang dipilih untuk jadi platformnya. Bukan nama idealisme berpikirnya, bukan nama soal berpikir kritisnya. Masyarakat kritis kayak masyarakat baru kayak, bukan. Tapi Malaka, kenapa dia memilih nama Malaka? Kebetulan, random. Nope, I don't think so. He is way smarter than that. Malaka itu bukan sekedar nama keren. Dan siapapun yang tahu sejarah Indonesia pasti langsung tahu apa yang sedang Ferry Irwandi komunikasikan ke kita semua. Ini sinyal buat orang-orang yang paling kritis di Indonesia. Ini sebuah panggilan untuk orang-orang yang mampu berpikir secara logis dan kritis. And Ferry knows that. This is referent power, moral elevation, vicarious dominance, sweat equity digabung jadi satu oleh figur yang bernama Ferry Irwandi. 4 mekanisme psikologis berjalan di otak kita. Dan ini bukan karena Ferry dengan sengaja mendesain ini semua untuk kepentingan dia pribadi. Ya gak tahu juga. Tapi menurutku ini karena 12 tahun konsistensinya dia menciptakan kondisi di mana semua ini bisa bekerja. Sebenarnya masih ada satu fenomena psikologis lagi, cuman itu terlalu panjang. Namanya collective effervescence, dan itu yang terjadi di otak kita saat kita melihat Ferry Irwandi berorasi, di saat demo, di saat dia menyampaikan opininya saat dia di Sumatera. Tapi let's keep it, oke? Kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya dari 4 atau 5 mekanisme psikologis yang terjadi saat kita melihat sosok dan perjuangan Ferry Irwandi, ini bukan manipulasi. Ini adalah cara kerja manusia bisa mempercayai orang lain secara mendalam. Masalahnya, kepercayaan yang dibangun dengan begitu sempurna dan begitu dalam ini dapat membuat kita somehow berhenti bersikap kritis ke orang tersebut. Dan ini masalah yang pertama yang ingin aku bahas, yaitu masyarakat baru yang ingin diciptakan Ferry Irwandi, yaitu masyarakat yang berpikir secara kritis, tidak kritis terhadap Ferry Irwandi itu sendiri. Dan dari situ aku mau lanjut ngebahas soal yang tadi aku sempat mention di awal tentang karakter anime. Dan itu bukan One Piece ya, bukan Luffy, bukan Eren Yeager di Attack on Titan, tapi adalah All Might, sebuah karakter di anime My Hero Academia. Sebuah anime soal kehidupan di mana manusia populasinya mulai berevolusi, memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut quirks, yaitu kemampuan superhero. Dan di anime itu, aku gak mau spoiler ya, ada satu orang superhero yang sangat amat besar, hero nomor 1, namanya adalah All Might. Dan All Might di anime itu adalah simbol perdamaian, hero terkuat yang pernah ada. Kehadiran All Might doang di dunia di anime itu membuat tingkat kriminalitas menurun drastis. Jadi hanya karena ada All Might, penjahat takut melakukan kriminalitasnya karena dia takut dihajar sama All Might dan terlalu beresiko. Sehingga keberadaan All Might sebagai simbol perdamaian ini adalah jaminan bahwa dunia aman. Catchphrase-nya adalah tenang, aku sudah di sini. Anjir. Kayak Gibran anjir. Gibran terinspirasi dari All Might anjir. Superhero nomor 1. Sumpah ini baru kepikir. Ini kan yang aku tulis pakai bahasa Inggris ya, because I am here. Kalau diterjemahin sepertinya, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kata-kata yang familiar. Oke, kita lanjut ya. Because I am here. Dan semua orang menjadi tenang gitu, walaupun ada penjahat.
Ceritanya gitu. Nah, menariknya adalah di anime tersebut karena masyarakat yakin ada All Might, mereka mulai meletakkan semua nasibnya, harapannya, keamanan dunia kepada All Might. Mereka berhenti bekerja keras, mereka berhenti berusaha menjadi hero yang kuat gitu untuk membantu All Might. No. Masyarakat memasrahkan semuanya kepada All Might. And people stop learning karena ada All Might. Dan manusia berhenti berpikir. Manusia berhenti berpikir secara merdeka. Apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada Ferry Irwandi yang bisa ngasih tahu kita mana yang benar dan mana yang salah. This is the problem, bro. Kamu berhenti berpikir kritis padahal Ferry Irwandi punya mimpi untuk membangun masyarakat yang kritis. Tapi apa yang terjadi? Kamu memasrahkan intelektualitasmu pada apa yang Malaka Project katakan. Apa yang Ferry Irwandi katakan. Dan ini yang bikin cerita soal All Might di My Hero Academia itu bukan cerita yang remeh. Awalnya waktu aku lihat gitu ya, sebelum aku nonton animenya, dari trailernya doang, aduh kayaknya bocil banget deh. Ternyata enggak. Ya karena saya suka anime sebenarnya. Cuman intinya My Hero Academia ini sebenarnya berusaha mengkritik sebuah fenomena sosiologis, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, di mana mereka terlalu menggantungkan nasibnya, menggantungkan dirinya, menggantungkan keyakinannya, cara berpikirnya, apa yang mereka anggap benar terhadap satu figur. Dan figur tersebut tumbuh terlalu besar. Bukan di tubuhnya, bukan di jabatannya, tapi di benak orang yang mengaguminya. So teman-teman, aku tahu ini memang berat gitu. Apalagi buat kita yang sudah terbiasa meletakkan pikiran kita, keyakinan kita, intelektualitas kita kepada figur yang menurut kita pasti benar. Ini berat untuk kita terima gitu. Tapi tetap ada pertanyaan yang memang harus kita tanyakan. Tunggu. Tapi kamu sudah sadar kan? Apa cuman aku gitu ya yang melihat bahwa kalau Ferry dikritik, dan ini kritiknya bukan kritik ad hominem ya, tapi benar-benar ada orang yang mengkritik argumennya. Kamu sadar gak sih? Atau cuman aku bahwa fansnya langsung turun. Fansnya langsung menghujat orang-orang yang mengkritik Ferry. Mereka nyerang, mereka labeling, mereka bilang buzzer. Iya kalau iya. Kalau enggak, kalau literally ada orang yang berbeda pendapat gimana? So pertanyaannya adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita semua. Kalau suatu saat Ferry suatu saat nanti melakukan sesuatu yang besar gitu, let's say beberapa tahun dari sekarang, atau dia melakukan kesalahan atau hal yang menurutmu sesuai akal sehatmu sendiri kayaknya nggak bener banget gitu ya, entah secara moral, entah secara sikap politik dan sebagainya, apakah kita sebagai masyarakat baru yang ingin diciptakan sebagai masyarakat yang kritis ini masih bisa mengkritiki Ferry Irwandi? Atau jangan-jangan ketika suatu saat nanti begitu Ferry melakukan sesuatu yang mungkin menurut hati kecil kita, kok gini sih? Kita tetap tutup mata dan tetap mendukungnya. Sehingga kita nggak bisa lagi dalam tanda kutip mengontrol Ferry untuk tetap melakukan yang selama ini dia lakukan. Memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan logika, memperjuangkan dialektika. Dan it's scary ketika kita punya rasa percaya dan rasa kagum yang terlalu besar kepada seseorang tanpa kita kasih sedikit ruang untuk keraguan. Karena ini bukan tentang Ferry Irwandi aja. Karena kalau ini hanya soal Ferry Irwandi, ya ini hanya akan berhenti sebagai analisis terhadap satu orang. Masalahnya ini bukan tentang Ferry, ini tentang kamu, ini tentang aku, ini tentang kita semua sebagai masyarakat yang ingin menjadi lebih kritis dan lebih baik. So, dari kita bahas itu semua, teman-teman, aku pengen sekarang kita bercermin ke diri kita. Aku pengen kita melihat ke dalam. Dan bagian ini justru yang paling bikin kita gak nyaman sebenarnya. Buat aku juga gak nyaman. Yaitu momen ketika aku mempertanyakan soal yang aku takutkan ini sebenarnya bukan takut pada Ferry Irwandi. Yang aku takutkan adalah betapa mudahnya kita untuk menyerahkan keputusan kita kepada satu orang. Bahkan kepada orang yang menurutmu paling kritis sekalipun. Coba kamu lihat mumpung ini kamu lagi bertebaran informasi soal perang di media sosialmu. Coba lihat ada berapa banyak orang yang mudah sekali digiring opininya bukan hanya lewat media tapi melalui figur-figur otoritas. Coba kamu jujur ke dirimu sendiri. Lihat kelompok orang-orang yang mungkin ya religius. Betapa mudahnya dia meletakkan keyakinan soal apa yang benar kepada ustadznya, kepada influencer, kepada orang yang ngomong di depan mikrofon. Dan sejak kamu mengikuti orang tersebut, dengan orang tersebut menyampaikan argumennya, kamu langsung secara otomatis setuju dan percaya. Padahal kamu gak melakukan riset sendiri loh. Mereka hanya berbicara di depan mikrofon, mau itu di kajian, mau itu di podcast, mau itu di konten. Mereka ngomong. Kamu gak riset sendiri, kamu gak mencari tahu apa yang mereka omongin, kamu pasrah. Kamu bersembunyi di balik. Gak mungkin orang dengan keilmuan setinggi itu
salah. Gak mungkin orang pintar bohong. Dan buat kamu yang nonton konten-kontenku karena kamu suka konten yang membahas soal karir, leadership, dan dunia kerja, ada pertanyaan yang bisa aku tanyakan ke kamu untuk menjadi bahan refleksimu. Apakah kamu sedang membangun tim atau orang-orang yang bisa berdiri sendiri tanpa keberadaanmu sebagai pemimpin? Atau secara tanpa sadar, kamu sedang membangun ketergantungan yang luar biasa besar pada dirimu sendiri, dan mereka akan runtuh saat kamu gak ada? Ini pertanyaan yang harus ditanyakan seorang pemimpin. Ketika aku besok mati, perusahaanku atau timku masih bisa berjalan gak sih? Pak, kalau Bapak besok meninggal ditabrak bis, apakah perusahaan Bapak masih survive? Kalau enggak, you have key man risk. Kamu punya resiko pemain kunci. Bisnismu tidak aman, timmu tidak aman. Dan sebagai penutup, teman-teman, ini penting juga aku sampaikan supaya kamu gak salah paham. Kalau kamu adalah salah satu orang yang ngefans atau mengikuti Ferry Irwandi, aku bukan di sini untuk menyerang Ferry. Sama sekali nggak ada niat untuk menyerang Ferry. Justru sebaliknya, aku di sini membuat konten ini karena aku sedang melihat orang yang secara genuine, secara tulus berusaha membangun sesuatu yang penting untuk Indonesia. Dan aku khawatir orang yang paling beresiko untuk menghancurkan perjuangannya Ferry Irwandi adalah kita sendiri, fans garis kerasnya. Karena fans garis keras tidak bertanya, fans garis keras memeluk. Dan memeluk sesuatu yang terlalu erat itu suatu saat bisa membuat mereka gak bisa nafas. Jadi kalau kamu genuinely mendukung Ferry Irwandi, mendukung apa yang sedang Ferry bangun, justru yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah untuk menjadi fansnya, untuk menjadi pengikutnya yang tetap mampu mengkritisi pemikiran atau langkah-langkahnya. Hanya dengan cara itu kita bisa membantu Ferry Irwandi untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Dan sorry, itu bukan berkhianat ke Ferry Irwandi. Justru itu bentuk kesetiaan yang paling besar. Sama seperti seorang bapak yang marah ke anaknya bukan berarti gak sayang. Justru karena dia tahu supaya anaknya survive dan gak jadi orang gak berguna, dia perlu marah. Dan kalau kita sebagai fans, kita bisa melakukan hal itu dengan kita tetap mengkritik ketika menurut kita ada yang mengganjal. Menurut kita ada yang gak beres. Oke, I think that's it. Kayaknya aku udah ngeluarin semua yang menjadi keresahanku soal bagaimana kita menjadi fans pada seorang figur yang sangat berpengaruh. Dan untuk kamu yang ingin belajar soal gimana caranya menjadi pemimpin tanpa membuat orang bergantung pada kamu, kamu bisa hubungi kami di Ace Human Resource, linknya ada di bawah ini. Teman-teman, kalau kamu suka konten di balik pengaruh ini, kita akan buat episode-episode berikutnya dengan figur-figur besar yang lain. Silahkan ketik di kolom komentar siapa yang menurutmu ingin kita bahas. Dan please kalau kamu bersedia, kamu bisa bantu tim kita supaya membuat konten ini lebih tersebar dengan nge-like, subscribe, dan share videonya ke teman-temanmu. Aku Hasan Askari, thank you very much.